Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni. Pada video ini saya ingin memberitahukan 10 fitur utama yang ada di mobil-mobil baru yang terkini, yang canggih-canggih itu ya. Bagi teman-teman yang belum pernah menyimak, nanti bisa disimak video ini ya. Barangkali berguna dan bermanfaat suatu ketika teman-teman tiba-tiba mengendarai mobil canggih, tidak terlalu bingung ya. Oke, simak dan pantau terus. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah bergabung di channel ini dengan video ini yang tentunya akan memberikan wawasan terbuka kepada teman-teman sehingga teman-teman memiliki perspektif berbeda dalam memandang dunia otomotif. Pada video kali ini ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada 10 fitur yang akan saya rekomendasikan kepada teman-teman yang selalu menempel di mobil-mobil baru saat ini ya. Maka teman-teman harus tahu dan paham ya. Walaupun nggak punya, siapa tahu nanti ada teman, rekan atau mobil kantor yang tiba-tiba harus dikendarai teman-teman ya. Apa sajakah fitur menarik itu? Salah satu faktornya yakni ada fitur yang memang tidak ditemukan di mobil tua, sehingga membuat pengalaman berkendara itu nyaman, aman dan menyenangkan ya. Nah, tetapi kita tidak boleh minder ya, walaupun kita punyanya mobil tua. Saya pun pemakai mobil tua ya, jadi kita harus bersyukur begitu ya. Tapi saya yakin ada faktor-faktor nanti yang membuat teman-teman itu akan bersinggungan dengan mobil-mobil canggih ya. Maka persiapkanlah sebelum hal itu tiba ya. Yakni ada fitur yang pertama, yakni fitur self parking ya. Ya, tentunya self parking ini akan mempermudah teman-teman ketika parkir ya. Mobil sudah dilengkapi dengan fasilitas ini. Tentunya fasilitas parkir itu akan menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, tentunya hal ini kalau soal parkir ya, teman-teman yang sudah terbiasa memakai mobil tua itu tidak ada masalah ketika parkir ya. Tapi bagi orang yang baru pertama beli memakai mobil muda yang ada self parkir gitu ya. Nah, ini tentu ketika memegang mobil tua akan kebingungan lah. Begitu sebaliknya, ketika biasanya memegang mobil tua maka akan benar-benar dimudahkan. Apalagi ini kayaknya kita dimanja gitu dengan fitur ini ya. Karena nanti kita bisa melihat dari kamera belakang, kemudian ada alarm, itu tentu akan sangat memudahkan. Oke, yang kedua yang perlu diketahui di mobil terbaru itu ada sistem pengisian daya nirkabel yang tentunya akan membuat smartphone kita ini tetap tersedia walaupun kita semalam lupa ngecas ya sebelum berangkat kerja. Jadi sambil berangkat kerja di jalan itu bisa dicas di dalam mobil. Itu fitur yang kedua. Fitur yang ketiga yakni adanya sistem asisten kemudi ya. Itu seperti apa sih lah? Sistem asisten kemudi ini di mobil terbaru dilengkapi dengan sensor dan kamera yang membantu pengemudi mengenali rintangan, mengontrol kecepatan dan menjaga jarak dengan mobil di depan. Jadi kalau kita menaiki mobil ini itu ada fitur ini, kita bisa tidur ya, kita bisa tidur, mobil ini bisa jalan gitu ya. Ya enak gitu ya. Jadi melihat sensor itu melihat marka, kemudian nanti ada sensor yang ada jarak ketika mobil di depannya ini dekat maka ini ngerem gitu ya. Nah, seperti itu. Ini sangat-sangat memanjakan sekali, sangat cocok dengan teman-teman yang sangat sibuk ya. Sehingga di mobil bisa tidur walaupun nyopir sendirian. Kemudian yang selanjutnya yakni fitur keamanan yang canggih. Mobil saat ini itu ada pengereman otomatis, kemudian peringatan tabrakan, pengawasan titik buta. Nah, semua ini bertujuan untuk menjaga penumpang dan pengemudi agar tetap aman. Ya. Kemudian ada juga fitur untuk kursi dengan pemanas dan pendingin udara yang menjadi favorit
Kemudian ada juga suhu kursi itu bisa disesuaikan, nah, mau panas atau dingin ya. Ini di fitur-fitur mobil-mobil mewah ya. Kalau di mobil-mobil menengah itu mungkin tidak ada di fitur ini. Kemudian selanjutnya mobil terbaru dengan sistem infotainment yang canggih. Nah, ini biasanya sudah ada Apple CarPlay ataupun Android CarPlay ya. Nah, ini sehingga apapun itu bisa dilakukan secara otomatis, bahkan hanya kontrol-kontrol suara. Dan tentunya salah satu yang terpenting ini ada kita kalau saat ini kan zaman-zaman teknologi, kita selalu butuh internet ya. Ini ada mobil yang sudah memiliki teknologi koneksi internet ya, sehingga jaringan internet ini bisa masuk melalui telepon tanpa hambatan, berbagi data dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar enak ya kalau ada mobil yang fitur internet ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada juga teknologi penghemat bahan bakar. Nah, fitur ini meningkatkan efisiensi konsumsi sehingga mobil kita benar-benar aman, sehingga mobil kita ini tidak gampang berbelok ketika dekat dengan pom bensin ya. Ya, kalau mobil-mobil tua pasti akrab dengan ini ya. Kemudian ada fitur lagi tentang pengenalan suara. Nah, mobil terbaru dapat mengenali suara Anda dan menyesuaikan pengaturan sesuai dengan preferensi Anda. Jadi ada tadi ya yang dikontrol dengan suara, tetapi kita bisa menyeting juga. Ini fitur yang lebih canggih lagi, hanya suara kita yang diterima ya, suara orang lain tidak bisa. Lah ini lebih spesifik lagi gitulah, sehingga kita dapat mengontrol itu hanya diri kita yang bisa, yang lain nggak boleh gitu ya. Nah, tentunya itulah 10 fitur-fitur canggih yang mungkin akan kita temui di mobil-mobil baru, mobil-mobil mewah ya, yang ada di sekitar kita suatu ketika, sehingga teman-teman nggak kagok, teman-teman nggak menjadi apa ya istilahnya, nggak menjadi deso ya, karena nggak bisa mengoperasionalkan itu. Ketika diotak-atik semakin bingung. Nah, teman-teman tentunya dengan fitur-fitur itu teman-teman bisa benar-benar nyaman, enak ketika berkendara ya. Jadi itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa membuat teman-teman bisa semakin up to date dengan teknologi mobil kekinian. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.